Banyak orang pengen jadi YouTuber tapi berhenti di tengah jalan karena gak tahu harus mulai dari mana atau salah langkah dari awal. Nah, di video ini kita bakalan bahas blueprint pelengkap mulai dari cara nemuin niche sampai gimana caranya kerja bareng algoritma YouTube supaya konten kalian bisa tumbuh dan ditemukan audiens yang tepat. Jadi kalau serius mau bangun channel YouTube di tahun 2025 ke depan, tonton video ini sampai habis karena ini bisa jadi fondasi perjalanan lo di YouTube. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan YouTuber pemula adalah memulai dengan topik yang terlalu luas dan tidak jelas, dengan harapan bisa menarik semua orang. Faktanya, strategi ini justru tidak menarik siapapun. Misalnya, hari ini bikin konten gaming, besok masak, terus lusa jalan-jalan. Bagi calon penonton maupun algoritma YouTube, ini memberi sinyal yang membingungkan. Algoritma YouTube butuh pola data yang konsisten. Algoritma perlu tahu channel kalian itu sebenarnya tentang apa, supaya bisa direkomendasikan ke audiens yang tepat. Niche yang jelas memberikan data yang bersih dan konsisten. Setiap video yang kalian upload akan memperkuat identitas channel sehingga algoritma makin mudah mengenali konten lo dan menyarankan ke penonton yang tepat. Prinsip strategi sederhananya, fokus dulu baru melebar. Artinya, bangun otoritas dan identitas channel di satu niche dengan spesifik. Lalu, setelah kuat, baru kembangkan ke topik yang lain yang masih berkaitan. Contoh topik apa yang sanggup kalian bahas selama 1000 jam tanpa bosan? Nah, di sini kalian bisa gunakan hobi kalian sebagai niche supaya kalian menikmati dalam prosesnya, atau keahlian dan rasa penasaran tinggi apa yang sudah kalian kuasai, atau apa yang begitu menarik buat lo sampai lo rela belajar dan mendokumentasikan prosesnya. Ingat, di YouTube lo bisa jadi guide, bukan guru. Berbagi perjalanan belajar dengan audiens. Atau contoh lain, permintaan audiens, apakah ada audiens yang besar dan aktif di topik ini? Misalnya, bahas mainan anak-anak. Ya, walaupun sekarang sudah banyak sekali channel yang membahas seputaran mainan. Kalau kita lihat di Indonesia, niche yang paling populer sekarang adalah gaming, makanan, terutama mukbang, edukasi, komedi, review teknologi, dan masih banyak. Kalian bisa tiru channel YouTuber favorit kalian dengan cara ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Harus ada pembeda atau ciri khas dari channel YouTube kalian. Contoh Jerome Pauline. Jerome memadukan passion uniknya di matematika dan bahasa Jepang, menciptakan niche edukasi dan entertainment yang berbeda. Kontennya dari battle matematika, belajar bahasa Jepang, sampai vlog kehidupan mahasiswa di Jepang. Ini sangat cocok dengan anak muda di Indonesia yang aspiratif dan fokus pada pendidikan. Gaya komunikasinya juga efektif, menggunakan campuran bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris yang terasa natural bagi audiens multibahasa. Bang David itu fokus penuh di niche teknologi dan review gadget. Kesuksesannya lahir dari trust yang dibangun lewat gaya komunikasi jujur, jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Reviewnya bahkan berpengaruh besar pada keputusan belanja orang Indonesia, menunjukkan kekuatan komersial dan menjadi otoritas terpercaya di satu niche. Strategi paling kuat untuk kreator Indonesia di 2025 dan 2026 adalah menggabungkan format konten populer secara global dengan nuansa lokal khas Indonesia. Format global seperti Day in My Life, ranking list, atau video podcast yang sudah terbukti disukai algoritma. Tapi ketika dikaitkan dengan konteks lokal, hasilnya jauh lebih kuat dan menarik. Contoh, konten Day in My Life biasa bisa kalian ubah menjadi sehari jadi karyawan SCBD saat bulan puasa misalnya. Atau video challenge biasa kalian ubah menjadi saya coba belajar membatik selama 30 hari misalnya. Nah, dengan cara ini konten kalian jadi sangat relevan bagi audiens Indonesia sekaligus tetap ramah algoritma untuk jangkauan global. Membuat channel YouTube sebenarnya sederhana. Login dengan akun Google, buka halaman pembuatan channel, lalu tentukan identitas dasar seperti foto profil, nama channel, dan handle unik. Misalnya, add nama channel kalian, misalnya apa. Handle ini akan jadi identitas utama channel di seluruh platform.
Branding seperti banner memang penting, tapi jangan sampai terjebak perfeksionis. Banyak pemula buang waktu terlalu lama di desain, padahal yang terpenting adalah mulai membuat konten. Banner dan foto sederhana sudah cukup untuk awal. Banyak calon kreator percaya kalau butuh kamera mahal untuk sukses. Padahal di era sekarang, dengan kalian punya HP saja, sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan video berkualitas tinggi. Investasi utama justru ada di skill, storytelling, editing, dan cara membangun engagement dengan audiens. Kalaupun kalian mau beli perlengkapan, audio adalah prioritas utama atau nomor satu. Penonton masih bisa toleran dengan video yang kualitasnya burik atau gambarnya pas-pasan, tapi akan langsung pergi kalau audionya buruk. Mikrofon clip-on murah yang langsung dicolok ke HP sudah cukup untuk meningkatkan kualitas video secara signifikan. Untuk aplikasi editing, kalian bisa gunakan CapCut, ada di mobile dan desktop, punya template dan efek banyak, bisa untuk video panjang maupun short, cocok banget untuk pemula. Selain CapCut, ada banyak sekali aplikasi editing video di HP seperti Spring, VN, InShot, dan lain-lain. Ingat, standar kualitas produksi itu relatif terhadap niche. Channel review gadget butuh footage 4K yang jernih, tapi untuk vlog, study with me misalnya, video sederhana dari HP justru terasa lebih autentik. Yang penting adalah memenuhi ekspektasi audiens di niche tersebut. YouTube Short sebagai mesin discovery bukan lagi opsional, algoritmanya memang dirancang untuk jangkauan luas, sehingga ini efektif untuk mengenalkan channel ke audiens baru. Bisa dipakai untuk uji coba konten, share tips singkat, clipping video panjang, dan lain-lain. Dan konten panjang untuk membangun komunitas. Kalau short, ibaratnya pintu masuk, konten panjang adalah tempat membangun kedekatan. Tren saat ini menuju format naratif, series, dan konten-konten bring-worthy yang bikin orang betah menonton berjam-jam. Jadwal upload yang konsisten punya dua manfaat, yaitu yang pertama menunjukkan algoritma bahwa channel aktif dan bisa dipercaya. Yang kedua membentuk kebiasaan dan ekspektasi pada audiens untuk selalu kembali. Tidak harus setiap hari, bisa mingguan atau misalnya seminggu upload 3-4 video, yang penting konsisten. Supaya tidak asal bikin video, gunakan content planning matrix. Ini membantu memastikan setiap video sesuai niche, pakai format yang tepat, target, kata kunci relevan, dan punya tujuan jelas. Dengan begitu, setiap video yang kalian buat punya peluang maksimal untuk tumbuh. Banyak orang menganggap algoritma YouTube itu misterius dan harus dilawan, padahal lebih efektif kalau kita melihatnya sebagai partner. Tujuan utamanya sederhana, bikin penonton puas dan betah di platform. Algoritma bekerja dengan membaca sinyal engagement, watch time tinggi, like, komentar, share, serta CTR. Kalau video kalian dapat sinyal positif, artinya algoritma akan anggap itu konten bernilai dan menyebarkannya ke lebih banyak orang yang punya minat serupa. Artinya tidak ada perlu cari trik nakal untuk menipu sistem. Fokuslah pada fundamental, bikin konten yang benar-benar menarik, bermanfaat, dan enak ditonton tentunya. Dorong interaksi lewat komentar, itu akan memperkuat sinyal positif sekaligus membangun komunitas yang loyal. Sekarang kalian sudah punya gambaran jelas tentang langkah-langkah membangun channel YouTube dari nol, mulai dari nemuin identitas channel, bikin konten yang konsisten. Ingat, kunci utamanya ada di konsistensi dan fokus sama value yang lo kasih ke penonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan tulis juga di kolom komentar ini siapa yang lagi lo pertimbangkan untuk channel kalian. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi bareng. Dan tentu saja subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan tips-tips YouTube lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.